Jumpa lagi di Gapura Misteri, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua dukungan Anda, dukungan teman-teman baik yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam semua urusan. Kisah horor yang ke-8 ini terjadi sekitar tahun 2012-2013 yang dialami dan diceritakan kembali oleh seseorang, sebut saja namanya Saifuddin. Saifuddin ini merupakan seorang wira swasta yang kala itu usianya sekitar 39 tahun, dan usahanya itu bergerak di bidang audio, baik audio mobil, sound system, maupun instalasi audio di masjid-masjid dan sekolah-sekolah. Berbagai pesanan audio pun sudah banyak yang dia tangani, baik pengadaan power amplifier, servis alat-alat elektronika, dan yang lain-lainnya pun banyak juga yang sudah dia tangani. Ya, dalam jarak nggak begitu lama, Saifuddin pun merasa kewalahan dengan pesanan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dia tangani, sampai akhirnya Saifuddin pun meminta bantuan pada teman-temannya, yang kebetulan ada beberapa di antara mereka yang masih nganggur begitu, untuk dijadikan ya semacam karyawan, baik yang sifatnya tetap maupun yang sifatnya additional player atau karyawan yang berangkat saat dibutuhkan saja, seperti itu. Kurang lebih total ada 5 orang lah, 5 orang karyawan di bengkelnya Saifuddin ini ya. Suatu hari Saifuddin mendapatkan sebuah pesanan atau pengadaan barang berupa pembuatan salon atau semacam speaker gitu ya, speaker yang ada boxnya begitu, beserta dengan power amplifiernya. Dan pesanan itu datangnya dari salah satu sekolahan di kota tetangga. Dan nantinya speaker yang sudah dalam bentuk salon itu rencananya akan dipasang pada beberapa kelas. Satu kelas dipasang satu salon, dan pengendaliannya pun ada di ruang guru atau kantor ya. Itu biasanya digunakan saat ada pengumuman sekolah atau semacam informasi-informasi sekolah yang harus disampaikan kepada siswanya. Dan yang lainnya yaitu saat ujian tiba, yang soalnya itu biasanya dalam bentuk suara atau audio. Biasanya saat ujian bahasa Inggris lah. Nah, pada momen-momen seperti itulah salon atau speaker yang ada di kelas itu dipergunakan. Dan pas kebetulan pada saat itu pemesannya itu merupakan sebuah sekolah menengah atas yang berada di luar kota atau kota tetangga lah. Jadi Mas Saifuddin itu berdomisili di salah satu kota, dan yang memesan itu dari tetangga kotanya Saifuddin. Ya nggak usah saya sebutkan kota dan sekolahnya ya, karena Saifuddin sendiri tidak bersedia untuk disebutkan berkaitan dengan privasi. Kembali ke cerita. Karena pengadaan salon atau speakernya itu lumayan banyak, jadi seluruh karyawannya Saifuddin pun diberangkatkan semua waktu itu. Satu demi satu pun speaker itu mulai dirakit oleh karyawan-karyawannya. Sedangkan Saifuddin sendiri khusus menangani perakitan power amplifiernya, karena di sana memang butuh keahlian khusus ya. Sutejo adalah salah satu karyawannya Saifuddin yang pada saat itu ikut juga mengerjakan pembuatan salon. Jo, udah pada dirakit semua? Udah, Din, panggilan akrabnya Saifuddin ya. Ya, tinggal beberapa aja sih yang belum, dan habis itu bolehlah kita cek suaranya. Kali saja ada yang mati, kata Tejo. Setelah semuanya dirakit, maka sesi pengecekan pun tiba.
Semua pesanan dicek satu persatu di situ dan ternyata semua nggak ada kendala. Hanya ada beberapa saja yang ya paling kurang kenceng saja lah pada bagian solderannya. Cek sekali lagi ya Jo ya, pastikan semua beres karena hari Kamis besok sudah harus dipasang. Siap Din, ini saya cek sekali lagi, kata Tejo. Singkat cerita, pekerjaan pada hari itu pun beres semua, kelar semua dan mulailah barang-barang itu di packing ya. Karena besoknya, persis hari Kamis, mesti dipasang sesuai dengan perjanjian dengan pihak sekolah. Dan setelah selesai dan beres-beres di ruang kerja tersebut, sore itu pun mereka siap-siap untuk segera pulang. Esok hari pun tiba, dan sebelum para karyawan datang, Saifuddin sudah siap-siap dengan mobilnya. Sambil menyiapkan ya kira-kira alat-alat dan perlengkapan apa saja yang bakal dibawa hari ini. Sementara salon dan power amplifier dan yang lainnya yang berat-berat menunggu karyawannya datang untuk dimasukkan ke dalam mobil. Nah, gak lama kemudian satu persatu karyawannya pun pada datang. Maka peralatan yang agak berat pun semuanya mulai dimasukkan ke dalam mobil. Sutejo, salah satu karyawannya Saifuddin, itu memang sukanya bercanda dan memang tipikal orangnya suka banyol begitu ya, atau ngelawak lah. Begitu juga dengan Saifuddin sebenarnya. Mereka berdua ini sangat klop memang ya, sama-sama suka banyol, sama-sama suka bercanda kayak gitu. Sedangkan karyawan yang lainnya lebih banyak pasifnya lah, lebih banyak diam dan sebagai penggembira aja. Ayo berangkat, mumpung masih pagi, kata Saifuddin. Sekarang Din, tahun depan Jo, ya sekarang lah. Bukan gitu Din, kita kan belum sarapan nih, kasihan tuh Agung, Topo, Didi sama siapa tuh satunya? Susilo Jo. Ah iya itu Susilo. Kalau aku mah gampang. Lagian aku juga lagi susah makan katanya. Kenapa emang Jo? Lagi gak enak badan ya? Ya enggak sih, gak napa-napa Din. Lagi susah aja. Susah berhenti maksudnya. Yang lainnya pun pada ketawa melihat ekspresi muka Tejo saat bercanda. Nah, setelah sarapan, mereka pun mulai berangkat ke tujuan ya, yaitu sebuah sekolah menengah atas yang berada di sebuah kota, tetangga kotanya Mas Saifuddin, yang kebetulan saat itu sedang libur sekolahnya. Perjalanan pun nggak begitu lama, ya kurang lebih sekitar setengah sampai paling lama 1 jam lah. Semuanya pun lancar dan aman, gak ada kendala apa-apa. Dan sampai akhirnya mereka pun tiba di sekolah tersebut dengan selamat. Setelah masuk area sekolahan, Saifuddin pun langsung menemui salah seorang guru yang kebetulan dialah yang menangani urusan seperti itu. Sekaligus dialah orang yang memesan atau ngasih order pekerjaan itu ke Saifuddin. Namanya sebut saja Pak Andri gitu ya. Mobil langsung ke parkiran aja Mas, kata Pak Andri ke Saifuddin. Begitu sampai di parkiran, Tejo dan teman-temannya pun mulai menurunkan barang-barang ya. Barang-barang yang nantinya akan dipasang di beberapa kelas. Cukup banyak juga waktu itu kelas yang akan dipasangi speaker ya. Ada kurang lebih 30 kelas lah. Nah, Saifuddin pun mulai membagi tugas, kelas mana yang mengerjakan siapa dan kelas mana yang mengerjakan siapa. Setelah pembagian tugas selesai, teman-temannya Tejo pun mulai menyebar ya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dan pas kebetulan, Tejo itu ke bagian kelas yang paling ujung, dekat dengan toilet siswa. Sedangkan yang lainnya ada yang dekat kantor, ada yang dekat dengan parkiran dan lain sebagainya lah pokoknya. Kelas yang jadi jatahnya Tejo itu, yang berada di paling ujung dekat toilet itu, memang terlihat sangat sepi dan agak berbeda lah suasananya dengan kelas-kelas yang lainnya. Seperti terkesan mistis begitu, terlebih dengan adanya sebuah hiasan patung di taman depan kelas tersebut, seolah menambah komplitnya kesan mistis begitu. Dan singkat cerita, mulailah mereka memasang speaker di masing-masing kelas. Satu demi satu speaker pun dipasang dan dalam beberapa jam sebagian sudah terpasang di dalam kelas masing-masing dan
mulailah Saifuddin memasang instalasi atau pengkabelan begitu ya. Disambungkan antara speaker yang satu dengan yang lain. Dan ketika sudah selesai semua dengan rapi, baik pemasangan speaker dan pengkabelannya, mulailah Saifuddin mengetes suara dari dalam kantor atau ruang guru ya, dengan menggunakan mikrofon. Tes 1 2 3. Coba Jo, dicek ada suaranya enggak di masing-masing kelas katanya. Oh iya Din. Tejo pun mengecek suara speaker di masing-masing kelas sambil berjalan lah ya dari kelas yang satu ke kelas yang lainnya. Diikuti oleh yang lainnya juga, oleh teman-temannya Tejo. Semuanya bunyi, tapi ada salah satu ruangan kelas yang nggak ada suaranya sama sekali. Jadi speakernya itu nggak ada suaranya. Nah, disitulah awal keanehan terjadi. Sementara itu hari semakin sore dan semakin berkurang pencahayaannya di ruang kelas ya. Ada satu kelas Din yang belum bunyi. Kelas mana Jo? Nah itu pertanyaannya Din. Kelas yang mana ya? Di situ Tejo pun sempat bercanda ke Saifuddin. Ah parah kamu Jo. Ditanyain serius malah bercanda kayak gitu. Iya Din iya. Santai aja Din. Gitu aja marah. Enggak Jo, bukan masalah apa-apa. Masalahnya itu sebentar lagi maghrib, kata Saifuddin. Yang nggak bunyi itu di kelas yang paling ujung sana Din, deket toilet siswa katanya. Ya udahlah Jo, kamu sama Agung coba cek lagi ke sana. Tejo pun ngajak Agung ke kelas yang paling ujung sana untuk mengecek apakah ada kabel putus atau sambungannya yang lepas. Sementara hari pun semakin petang. Jo, tempatnya lumayan ya Jo ya. Lumayan gimana Gung? Ya lumayan bikin merinding, kata Agung. Alah, kayak gini aja bikin merinding. Ya, Tejo memang salah satu karyawan yang agak sedikit pemberani dibandingkan teman-teman yang lainnya. Ternyata benar juga. Ketika mereka berdua sudah sampai di kelas yang paling ujung, mereka pun langsung masuk kelas itu dan disitulah Agung merasakan hawa yang lain ya, suasana yang lain di kelas itu. Agung pun berusaha mencari saklar lampu dengan tujuan untuk menyalakan lampu kelas agar ruangan di situ tuh terang. Entah kenapa, setelah saklar diklik kayak gitu, ternyata lampu di ruangan itu nggak nyala. Agung pun kembali mencet saklar itu lagi, ceklak, hasilnya pun sama. Lampu kelas itu nggak nyala. Mungkin lampunya udah mati kali, kata Agung dalam hati. Nah, setelah nggak berhasil menyalakan lampu itu tadi, Agung pun berusaha mencari HP di dalam saku celananya dengan tujuan untuk penerangan. Biasanya kan ada tuh lampu kecil atau senter yang ada di HP gitu ya. Sambil Agung liatin saku celananya, HP-nya pun akhirnya kepegang. Nah, ini dia HP-nya, kata Agung. Agung pun berusaha menyalakan senter yang ada di HP itu. Dan sesaat sebelum lampu HP nyala, tiba-tiba Agung tuh merasakan ada bayangan berkelebat di atas ruangan kelas itu. Bayangan hitam yang melesat dengan cepat di bawah Ethernet. Sret! Agung pun kaget. Wih, itu apa tadi ya? Dan begitu lampu HP nyala, ruangan pun agak sedikit terang. Ternyata Agung nggak ngelihat apa-apa. Kok nggak ada apa-apa? Perasaan tadi ada semacam bayangan hitam. Agung pun merasa merinding dan tiba-tiba ingat kalau hari itu Kamis malam Jumat. Menambah suasana semakin mencekam dan Agung pun berusaha untuk tidak cerita ke Tejo. Di situ Tejo pun segera mengecek speaker yang ada di dinding depan kelas bagian atas yang tadi nggak bunyi saat dicek sama Saifuddin. Setelah ngambil tangga yang kebetulan masih ada di depan kelas, Gung, tolong dong ambilin multimeter di Udin, panggilan akrabnya Saifuddin, buat ngecek speaker ini, kata Tejo. Oh iya Jo, sebentar ya Jo ya, aku ambilin. Agung pun keluar dari kelas itu dan menuju ke ruang guru untuk mengambil multimeter yang lagi digunakan oleh Saifuddin. Tinggallah Tejo sendirian di dalam kelas tersebut. Akhirnya Tejo pun turun lagi dari tangga karena memang gak bawa multimeter. Nah, saat Tejo sudah di bawah, tiba-tiba Tejo itu mendengar suara. Srek, srek. Jelek, jelek. Innalillahi, itu suara apa ya? Seperti suara orang berjalan, tapi di mana ya? Tejo pun mulai memfokuskan pendengarannya pada suara tadi. Tapi, suara tadi tiba-tiba nggak terdengar lagi.
Dan gak lama kemudian, suara tadi kembali terdengar. Srek, srek, jelek, jelek, jelek. Sekali lagi, Tejo pun mulai memfokuskan pendengarannya lagi. Diperhatikannya suara tadi dengan hati-hati dan ternyata suara itu tuh berasal dari atas Eternit, persis di atas ruangan itu. Kebetulan di ruangan kelas itu ada semacam lubang berbentuk kotak di Eternit, tidak jauh dari tempat di mana speaker itu dipasang. Ya, semacam lubang sebagai akses untuk masuk ke atas Eternit lah begitu. Mungkin karena itu ruangan paling ujung makanya terdapat lubang kotak di Eternit itu tadi. Ya, semacam lubang kontrol gitu ya. Meski dengan perasaan sedikit merinding, Tejo pun menaiki anak tangga untuk mengetahui suara apa sebenarnya yang ada di atas Eternit itu, yaitu melalui lubang kotak itu. Satu demi satu anak tangga pun dia naiki dengan hati-hati, berharap kalaupun itu suara makhluk, jangan sampai makhluk itu lari atau pergi karena mengetahui kedatangan Tejo. Dan ketika Tejo hampir sampai di anak tangga yang paling atas, suara itu pun masih terdengar. Sampai akhirnya Tejo pun mengintip dari lubang Eternit itu. Setelah kepala Tejo sudah masuk ke lubang Eternit itu, Tejo nggak bisa ngeliat apa-apa karena di atas Eternit memang sangat gelap. Dia pun langsung mengambil HP yang ada senternya dari dalam saku dan menyalakannya. Begitu dinyalakan, di atas Eternit yang tadi ada suaranya ternyata nggak ada apa-apa. Kosong, hanya terdapat sarang laba-laba dan ya debu yang udah tebel gitulah. Tejo pun berusaha menerangi sudut demi sudut ruangan gelap yang ada di atas Eternit tadi. Bener-bener gak ada apa-apa. Mungkin udah keduluan lari kalau memang itu hewan. Tapi kalau didengar dari suaranya, sepertinya bukan hewan. Ya udahlah, mungkin hanya pendengaranku saja, kata Tejo bicara sendiri. Tak menemukan apa-apa. Akhirnya Tejo pun turun dari tangga. Sementara Agung yang sedari tadi disuruh ngambil multimeter pun belum kunjung tiba. Mungkin di ruang guru masih dipakai sama Saifuddin lah. Dari kejauhan, Saifuddin pun teriak ke Tejo. Jo, istirahat dulu Jo, nunggu maghribnya kelar katanya. Tanggung Din, tinggal nyambung kabel sebentar mungkin kelar. Tejo pun gak peduli dengan peringatan dari Saifuddin. Baru saja Tejo mau naik tangga lagi untuk nyambung kabel dan sekalian merapikan kabelnya dengan paku klem, tiba-tiba suara yang tadi kembali terdengar. Kali ini suaranya semakin keras. Srek, srek, jelek, jelek, jelek. Tejo pun melakukan hal yang sama seperti tadi, naik tangga dengan pelan-pelan agar suara di atas Eternit nggak lari lagi. Tapi kali ini suaranya semakin keras dan ketika Tejo sudah mendekati lubang Eternit pun, suara itu masih terdengar. Begitu kepala Tejo akan masuk ke lubang Eternit itu, tiba-tiba Tejo itu melihat sosok yang benar-benar bikin Tejo itu terkejut. Astagfirullah, innalillahi. Di situ pun Tejo melihat sosok dengan kepala hitam, bertanduk dan matanya itu merah menyala dan kayak melotot seperti itu, seolah berhadap-hadapan persis di depan muka Tejo. Dan Tejo pun refleks langsung berupaya turun dari tangga tersebut. Tapi karena sudah terlanjur ketakutan, akhirnya Tejo pun terjatuh dari atas tangga yang dia gunakan untuk naik. Ketebuk, brak! Tejo terjatuh dan tangga yang dia pakai pun ikut roboh. Nah, mendengar suara yang lumayan keras dari kelas yang paling ujung tadi, Saifuddin pun merasa ada yang gak beres dan segera lari ke sana. Belum sampai ke sana karena jaraknya agak jauh seperti itu ya. Saifuddin pun teriak sambil berjalan ke arah Tejo. Jo, ada apa Jo? Suara apa itu Jo? Gak ada apa-apa Din, cuma ini palunya terjatuh katanya. Palu jatuh kok suaranya sampai keras banget Jo? Iya, jatuhnya sama akunya ada apa katanya. Mendengar jawaban Tejo, teman-temannya pun yang saat itu ngikutin di belakangnya Saifuddin pada ketawa. Dasar somplak kamu Jo, kata Saifuddin begitu nyampe di ruang kelas di mana Tejo terjatuh. Dan memang benar, tipikal Tejo itu atau sifatnya Tejo itu memang suka bercanda. Itu nggak bisa disembunyikannya, terbukti ketika dalam keadaan ketakutan seperti itu pun Tejo tetap bercanda.
Dan ruang kelas pun di situ nampak gelap, dan ketika Saifuddin nyampe di ruangan itu, langsung menyalakan lampu emergensi yang dia bawa dari ruang guru. Begitu lampu dinyalakan, nampak Tejo sedang duduk sambil memegangi kakinya yang kesakitan persis di samping tangga yang terjatuh tadi. Saifuddin pun memandangi muka Tejo yang saat itu benar-benar terlihat pucat sepucat-pucatnya. "Kamu tuh sebenarnya kenapa, Jo? Kok sampai kayak gini?" "Gak apa-apa, Din," jawab Tejo seolah ada yang ditutupi. Ya udah, sekarang kita ke ruang guru, semuanya ke sana," kata Saifuddin. Akhirnya semuanya pun ke depan ke ruang guru, dan sementara Tejo pun berjalan dengan dibantu oleh teman-teman yang lainnya. Gak lama kemudian, sampailah mereka semua di ruang guru, dan ternyata di sana sudah ada Pak Andri ya. Setelah semua tenang dan Tejo juga agak tenang setelah dikasih minum air putih, disitulah Tejo ditanya Saifuddin tentang perihal kejadian yang baru saja dialaminya. Tejo pun mulai cerita di situ ya, dari awal sampai akhir, dari awal dia mendengar suara tanpa wujud itu sampai dengan dia bertemu dengan sosok hitam dengan mata menyala merah yang ada di atas Eternit itu, sampai akhirnya dia terjatuh gitu ya. Pak Andri pun di situ hanya tersenyum, seolah sudah tahu semua itu. Sebenarnya sosok itu nggak nakal, Mas. Memang suka menampakkan diri kalau ada aktivitas di ruangan sana ketika maghrib tiba, kata Pak Andri ya. Ya, semacam mengingatkan saja kalau kita itu disuruh sholat maghrib, ya minimal berhenti dulu lah dari kerjaan atau aktivitas di sana. Dan katanya hal itu pernah juga dialami oleh siswanya beberapa tahun yang lalu, tetapi nggak separah yang dialami oleh Tejo hari ini. Nah, demikian kisah horor yang dialami oleh Tejo atau Sutejo pada sekitar tahun 2012-2013 lah. Semoga bisa diambil pelajaran buat kita semua, dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, komen, dan share ke yang lainnya. Dan bagi Anda yang punya pengalaman horor dan ingin berbagi dengan teman-teman yang lainnya di Gapura Misteri, bisa kirimkan ceritanya melalui email ke gapuramisteri@gmail.com. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa di video yang berikutnya.